Pemirsa, rencana pemberian insentif atau subsidi mobil dan motor listrik dengan anggaran sebesar 5 triliun rupiah menuai kritik. Nantinya harga mobil listrik bisa mendapat potongan besar-besaran hingga 80 juta rupiah, sementara motor listrik mencapai 8 juta rupiah. Rencana ini pun mendapat kritik dan masih diutak-atik terkait formulasi hingga besarannya. Berikut apa kata fakta bersama Raisa Nadia. Jelang tahun baru, siapa yang telah melirik untuk beli mobil baru? Pemerintah berencana untuk memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik tahun depan. Bahkan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut dana yang disiapkan mencapai 5 triliun rupiah. Namun subsidi kendaraan listrik ini dinilai hanya menguntungkan orang kaya. Lalu apa kata fakta? Anggaran subsidi kendaraan listrik sebesar 5 triliun rupiah rencananya akan dimasukkan ke dalam APBN 2023. Untuk kendaraan berbasis baterai akan mendapatkan subsidi 80 juta rupiah. Sementara untuk kendaraan berbasis hybrid juga tetap kecipratan insentif sebesar 40 juta rupiah. Subsidi juga akan diberikan kepada motor listrik dengan potongan harga 8 juta rupiah untuk pembelian baru, sementara untuk motor konversi menjadi motor listrik akan mendapatkan insentif 5 juta rupiah. Meski subsidi berupa potongan harga besar-besaran diberikan, namun rencananya tidak untuk semua mobil listrik. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, harus diproduksi di Indonesia. Lalu yang kedua, harus memenuhi formulasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sesuai Permen Peri nantinya. Lalu berdasarkan syarat pertama, mobil elektrifikasi rakitan lokal akan menerima subsidi 40 hingga 80 juta rupiah. Antara lain ada Wuling REV yang dibanderol saat ini seharga 250 juta rupiah untuk standar range dan 300 juta rupiah untuk long range. Selanjutnya ada Hyundai Ioniq 5 yang saat ini dibanderol seharga 748 juta rupiah hingga 859 juta rupiah. Sementara itu untuk mobil berbasis hybrid calon penerima subsidi ada Toyota Innova Zenix Hybrid yang dibanderol seharga 458 juta hingga 614 juta rupiah. Selanjutnya ada Wuling Almas Hybrid seharga 470 juta rupiah dan Suzuki R3 Hybrid seharga 270 juta hingga 292 juta rupiah. Rencana insentif atau subsidi kendaraan listrik ini menuai pro dan kontra. Insentif ini disebut tidak mendesak dan hanya menguntungkan orang kaya. Masyarakat juga protes karena sebelumnya pemerintah justru mengurangi subsidi BBM yang dibutuhkan rakyat kecil. Presiden Joko Widodo menyampaikan pengurangan subsidi BBM untuk dialihkan pada bantuan yang lebih tepat sasaran. Sih kurang setuju ya, karena daripada untuk subsidi mobil atau motor listrik mendingan membangun transportasi publik. Soalnya karena ntar banyak yang beli kan pacet-pacet juga nanti menimbulkan masalah baru. Daripada kayak gitu mendingan subsidinya dipakai untuk bikin transportasi umum yang layak dan dapat dijangkau semua. Saya kurang tepat ya untuk saat ini karena memang belum merata ya. Untuk stasiun pengisian listrik kan belum merata dan lagi untuk di pedesaan itu kan belum tercapai. Jadi sebaiknya malah disubsidi ke BBM-nya aja, ke Pertalite gitu misalkan. Jadi malah lebih merata dan saya rasa akan mengurangi untuk harga kebutuhan pokok. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan alasan pemerintah mensubsidi kendaraan listrik dikarenakan pertama Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar untuk bahan baku baterai. Lalu yang kedua dikarenakan untuk mengurangi kendaraan berbasis fosil sehingga membantu fiskal negara. Dan yang ketiga untuk mempercepat produsen-produsen mobil listrik dunia berinvestasi di Indonesia. Dan yang terakhir untuk mengurangi emisi karbon dengan dekarbonisasi. Itu kita ambil untuk mendorong percepatan pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia. Syaratnya satu, dia harus memiliki fasilitas, dia harus punya pabrik. Rencana ini pun faktanya disambut bahagia oleh produsen kendaraan listrik karena
penjualan mobil dan juga motor listrik hingga mencapai target. Saat ini saja data menurut Gaikindo menunjukkan lonjakan yang signifikan untuk penjualan mobil listrik, di mana pada Juli 2022 hanya 131 unit saja. Namun pada November 2022 melonjak 15 kali lipat hingga mencapai hampir 2.000 unit. Subsidi ini juga mendorong produksi kendaraan listrik, di mana pada tahun 2025 ditargetkan untuk produksi mobil listrik mencapai 400.000 unit atau 20% dari total kendaraan. Sementara untuk produksi motor listrik ditargetkan 1,75 juta unit. Lalu benarkah rencana subsidi kendaraan listrik ini hanya menguntungkan orang kaya dan tidak tepat untuk diberlakukan? Apakah rencana subsidi mobil listrik ini memang akan berdampak signifikan terhadap perubahan lingkungan, Pak? Ini adalah penyumbang nomor 2 terbesar untuk emisi ketika populasi ini terus meningkat, maka bisa dipastikan konsumsi BBM akan mengalami penurunan, sehingga kondisi lingkungan juga akan jauh lebih baik. Sejauh mana persentase dan juga populasi daripada kendaraan listrik tersebut, sehingga memang dampak yang signifikan. Jangan sampai dari saat ini misalnya dari 150 juta kendaraan per tahun ini hanya tidak 1% kendaraan listrik dan hanya 0, sekian persen. Jadi tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap lingkungan kita. Oleh karena itu harapannya ke depan kalau memang populasinya terus meningkat, masyarakat sudah banyak yang beralih ke kendaraan listrik, saya kira sedikitnya akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca kita, terus juga akan mengurangi impor BBM kita, mengurangi juga beban APBN kita. Banyaklah sisi positif daripada pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Juga sangat mendorong dan mendukung jika subsidi ataupun diberikan dalam pengembangan kendaraan listrik, terutama untuk transportasi umum. Meski penggunaan kendaraan listrik membawa dampak positif, namun subsidi yang ditujukan bagi kendaraan milik pribadi dinilai kurang tepat. Apalagi jika hanya menguntungkan pihak tertentu. Anggaran yang begitu besar juga tidak bisa begitu saja dimasukkan dalam APBN. Ya Pak, kenapa pemerintah akan terburu-buru dalam membuat kebijakan subsidi untuk kendaraan listrik ini? Teknologi EV itu untuk kendaraan masih mahal. Jadi ketika dia biar bisa laku, semua negara, industri yang mempunyai industri EV, apapun bentuknya bus, mobil, motor, itu memberikan insentif. Saya lebih setuju kalau itu diberikan pada angkutan umum. Apakah itu sekarang saya bertanya itu subsidi itu untuk siapa? Kita memang akan menuju zero emission, tetapi harus fair. Ya, jadi sekarang ini harus tidak boleh diskriminasi. Mau kasih itu ya industri yang mana saja, jangan industri punya para pejabat yang saat ini kan rencananya belum dimasukkan ke APBN 2023 pada September lalu, tapi tiba-tiba ternyata akan dimasukkan. Nah ini postur APBN nantinya akan seperti apa, Pak? Karena ada alokasi khusus dari situ, artinya harus bicara dengan DPR karena itu ada perubahan peruntukan dan itu harus dilakukan pembahasan kembali. Tidak bisa memindahkan alokasi dana untuk tujuan lain. Rencana subsidi ini masih menunggu finalisasi karena belum ada pos khusus di APBN 2023. Namun pemerintah diperingatkan untuk tidak terburu-buru dalam mengkaji ulang subsidi untuk mobil dan juga motor listrik. Karena faktanya anggaran yang begitu besar sebenarnya bisa dialihkan untuk hal yang lebih dibutuhkan, termasuk menekan emisi karbon. Saya, Raisa Nadia dan juru kamera Indra Purnama. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.